wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai, salah satu ketuanya boleh dipimpin untuk baca doa terlebih dahulu ya. Siapa ketuanya? Syifa. Oke teman-teman, sebelum mulai pembelajaran hari ini, baik kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Syifa Sulfana Hadir Ibu. Oke, hadir. Ria Hadir Ibu. Rafa hadir. Salsa Sakit tidak itu. Oh, Salsa sakit ya. Oke, nggak apa-apa. Semoga cepat sembuh. Amin. Hari ini kita mau belajar Osmosis. Oke. Nah, sekarang anak-anak lihat di PPT ini itu ada gambar apa? Sayur. Ya, ada gambar sayuran. Ya. Nah, sebelum direndam kira-kira ini tuh sayurannya apa nih? Sayur. Ya, betul ya. Nah, ini kalau setelah direndam air Sayur. Oke, betul ya. Nah, bagus. Lalu selanjutnya di sini coba kalian bayangkan apakah dari yang tadi gambar yang tadi itu yang barusan itu coba kalian bayangkan apakah konsentrasi itu berpengaruh terhadap perubahan kentang. Coba. Kalau rokok berpengaruh tidak? Berpengaruh itu. Oke, Ibu tulis jawaban kalian di sini ya. Jawaban sementara hipotesis. Oke, ini jawaban sementara kalian. Hari ini kita akan belajar osmosis melalui percobaan kentang. Nah, nanti kita tuh akan membuktikan nih jawaban kita yang tadi itu tuh benar atau tidak. Ya. Lalu tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu supaya kalian itu bisa mengetahui yang namanya proses osmosis melalui percobaan dan juga bisa mengetahui faktor-faktor apa aja yang terjadi. Nah, di sini Ibu juga sudah menyiapkan LKPD. Nanti di LKPD itu kalian mengisi identitas, ada identitas, terus rumusan masalah, hipotesis, dan juga di sini tuh ada tabel hasil pengamatan. Jadi nanti kalian dijawab ya. Nah, terus juga di sini Ibu juga udah menyiapkan sampel air, ada garam, terus ini juga ada air. Ini air yang normal. Terus kalau ini nanti buat yang air garam. Terus juga di sini Ibu sudah menyiapkan kentang yang sudah dipotong-potong. Jadi nanti kalian ukur nih kentangnya ada berapa. Kentang ukur panjangnya itu berapa senti, terus juga lebarnya berapa senti gitu ya. Nanti di tabel hasil pengamatan ini kalian tuh isi dengan apa ya? Jadi kan setelah kalian mengamati, jadi kalian lihat nih teksturnya tuh gimana. Apakah dia keras atau lembek gitu. Terus kalau udah nanti kalian melakukan analisis dan diskusi, nanti kalian jawab pertanyaannya ya. Ada 5.
Lalu setelah itu kalian buat kesimpulan di sini. Nanti kalau udah kalian presentasiin ya. Ya, Bu. Oke, boleh langsung dimulai. Ini KPD-nya dibagikan ya. Terima kasih, Bu. Ini boleh diambil satu kelompok. Berapa sendiri? Nggak apa. Oke. Kalian mau penggarisnya nggak? Penggaris? Enggak, Bu. Aduh, gimana sih kalian? Kan ibu udah bilang loh kemarin. Maaf, Bu. Ya udah, nggak apa-apa, nanti ganti-gantian ya. Ya udah, nanti ganti-gantian ya. Ya, Bu. Ya udah, boleh langsung dimulai ya. Oh ya, untuk waktu pengamatannya nanti kalian ngamatin ini tuh 6 menit. Jadi 4 menitnya tuh kalian buat mengerjakan LKPD sama presentasi ya. Bu, izin bertanya, berarti nanti praktikumnya di bawah sini? Iya, boleh. Depan. Di bawah situ boleh muat gak? Berarti, oh iya, iya, Bu. Ini ada garamnya. Boleh sekarang? Iya, boleh. Iya, ambil dari dua ya. Dua buat yang biasa, dua sama yang buat garam. Siapa nggak mau yang dulu? Boleh masih. Stopwatchnya jangan lupa ya. Berapa menit? Di Panda ya? Nama baru datang. Rumah saya antri, Bu, jadinya saya terlambat. Maaf, Bu. Ya udah, boleh dulu. Kali dulu. Maaf, Bu. Ya, apa-apa. Boleh, boleh, boleh.
kalau misalnya waktunya udah habis, kalian ukur lagi ya. Kalau ada yang bingung, boleh bertanya ya. Kelompok satu udah berapa menit lagi?
teksturnya masih keras. Kaku. Teksturnya pegang sama kalian. Tulis. Jadi apa namanya? Tandanya sama ini ada. Oh ini 3,4. Iya. Bedanya. 1 izin untuk mempresentasikan mengenai hasil praktikum yang telah kami lakukan. Nah, jadi praktikum itu otomatis tentang. Nah, kan tadi kita sudah buat hipotesis juga ya. Di sini ada rumusan masalah, ada hipotesisnya yang sudah kami buat. Lalu langsung saja untuk mempersingkat waktu masuk ke hasil pengamatan. Nah, di mana sampel yang pertama itu ada kentang dan juga air yang biasa atau air yang kontrol. Untuk ukuran awalnya itu panjangnya 3,5, lebarnya 0,8. Dan ukuran akhirnya setelah
osmosis itu perendaman itu panjangnya bertambah jadi 3,6 dan lebarnya juga bertambah jadi 0,9 dan teksturnya lebih masih padat dan masih keras dan terjadi penambahan beratnya atau masanya. Lalu sampel yang kedua itu ada kentang, air dan larutan garam. Nah, untuk ukuran awalnya itu sama 3,5 dan lebarnya 0,8. Sedangkan ukuran akhirnya itu panjangnya 3,4 dan lebarnya 0,5. Teksturnya jadi lembek dan ukurannya jadi buset ya, mengalami pengurangan ya. Nah, jadi analisisnya itu yang dimaksud dengan osmosis itu perubahan air dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeabel. Nah, yang terjadi pada ukuran kentang setelah direndam dan dalam larutan dengan konsentrasi berbeda, ya kontrol dan larutan garam, itu kentang yang di air kontrol itu bertambah ukurannya dan teksturnya masih keras. Sedangkan yang larutan air garam itu menyusut dan lembek. Nah, mengapa kentang yang direndam dalam air itu mengalami perubahan berbeda dibanding kentang yang direndam dalam larutan garam? Karena konsentrasi antara air yang kontrol dengan garam itu berbeda, sehingga arah perpindahan air pada sel kentang juga berbeda. Lalu larutan kentang yang mengalami penambahan itu ada di larutan air atau kontrol, karena airnya itu masuk ke dalam sel kentang. Untuk faktor yang mempengaruhinya itu ada konsentrasi larutan, ada lama perendaman, ada ukuran kentang, dan juga suhu lingkungan. Untuk kesimpulannya itu dari kelompok 2 ya, ada yang mau menambahkan gitu? Tidak ada. Berarti sudah sepakat tadi. Jadi hasil percobaannya Rafa gimana? Kalau saya tadi sama ukuran awalnya itu kan sama lebarnya sama ya 3,5 sampai 3,5 panjangnya, terus lebaran 0,8 cm. Nah, ukuran akhirnya itu berbeda. Kalau di perlakuan kentang dicelupkan dalam air itu dia memanjang, terus teksturnya kaku keras, dan lebarnya juga bertambah. Terus untuk yang perlakuan kentang dicelupkan di air garam itu dia juga panjangnya justru nyusut, terus teksturnya lembek, terus jadi layu dan elastis. Lebarnya juga Oke, boleh duduk. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan. Oke, tadi kalian sudah melakukan percobaan. Berarti tahu dong apa itu osmosis? Coba dari menurut kalian osmosis itu apa? Satu orang boleh, siapa ya? Ria. Oke, Bu. Jadi berdasarkan tadi praktikum, osmosis itu perpindahan air dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeabel. Oke, betul ya. Jadi kalian juga bisa melihat nih gambarnya. Ini ibaratnya ini larutan yang pekat, terus ini yang encernya. Dan ini tuh membran semipermeabel. Jadi yang encer tuh dia bakal berpindah ke larutan. Jadi perpindahan molekul larut secara spontan melalui membran semipermeabel dari area dengan konsentrasi zat terlarut rendah ke area dengan konsentrasi zat terlarut tinggi. Nah, ini kan tadi ya kalian juga udah melakukan percobaan. Jadi yang garam itu ini tuh harus hari biasa ya, garamnya 0 ya. Jadi nggak ada garamnya. Perpindahan dari air ke kentang yang menyebabkan sitoplasmanya itu penuh. Jadi si airnya tuh masuk ke kentangnya karena dia nggak ada garamnya kan, makanya dia penuh dan juga bisa menyebabkan kentangnya itu menjadi
kaku dan keras tadi ya. Nah ini tuh biasanya tuh berada pada fase turgor. Nah terus di sini ini yang garamnya 60% atau berapa tadi? Udah kalian kasih garam ya? Nah di sini tuh air keluar menuju larutan. Perpindahan yang membuat sitoplasma tuh mengkerut sehingga membran plasma terlepas dari dinding sel. Oke, jadi karena larutan garamnya tinggi, air itu keluar dari sel kentang menuju larutan. Hal ini menyebabkan si kentangnya itu kehilangan air sehingga menjadi layu dan mengkerut tadi ya. Oke, selanjutnya di sini ada perbandingan konsentrasi, ada hipotonik. Hipotonik ini dimana kondisi suatu larutan memiliki konsentrasi zat terlarut. Misalkan kayak garam, gula itu lebih rendah daripada di dalam sel. Terus hipertonik, kondisi dimana suatu larutan memiliki konsentrasi zat terlarutnya itu lebih tinggi daripada tidak. iya betul. Kalau isotonik gimana nih berarti? Sama. Berarti ya antara di luar dan di dalam sel. iya betul ya. Jadi kalau yang tadi itu kira-kira apa? Dari apa ke apa? Yang percobaan tentang tadi. Dari Kalau yang air biasa itu hiper Hah? Terus kalau yang air garam itu hipertonik. oke betul. Nah, lalu selanjutnya ada faktor-faktor. Tadi kalian juga sudah melakukan percobaan kan? Kalian juga bisa tahu nih faktor-faktornya apa aja kira-kira tadi yang kalian konsentrasi larutan. konsentrasi larutan. Rasa si kentangnya. Iya, terus ada suhu lingkungan. Apa lagi? Luas permukaan. Iya, betul ya. Jadi apa yang ada di sini itu tadi betul dan kalian juga sudah melakukan percobaannya. Nah, di sini juga ada integrasi dalam Islamnya ya, anak-anak. Jadi ayat surat Al-Hijr ayat 22, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Jadi kalau dari sainsnya itu air hujan yang diserap ke dalam tanah itu dia akan masuk ke dalam sel-sel rambut akar tumbuhan gitu. Nah, proses masuknya air ini tuh terjadi secara osmosis karena konsentrasi zat terlarut di dalam sel akar itu lebih tinggi dibandingkan dengan air tanah yang di luar. Jadi dari ayat ini tuh menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sistem yang sempurna. Jadi air yang diturunkan dari langit itu bukan cuma buat kita minum doang nih, tapi juga bisa menjadi mekanisme sirkulasi yang menggerakkan kehidupan tumbuhan di bumi melalui prinsip osmosis. Iya, betul ya. Oke, kita balik lagi tadi ke ini. Berarti ini tuh kalian udah pernah nyoba belum sih sayuran? Kalau misalkan sayurannya layu terus kalian rendam gitu deh. Ya, kalau mau masak Ya, berarti itu terjadi karena adanya proses osmosis. Iya, betul ya. Jadi hipotesis kalian, apakah konsentrasi larutan berpengaruh terhadap perubahan kentang? Jadi hipotesisnya jawabannya iya, berpengaruh karena ya tuh kan betul ya. Kalian berarti udah belajar ya sebelumnya? Insya Allah. Iya, bagus. Oke, jadi betul ya, karena jadi semakin berbeda konsentrasi larutannya itu, kita tuh bisa melihat perubahan yang terjadi pada kentang. Jadi nanti si kentangnya itu akan berbeda juga karena adanya proses osmosis tadi. Oke, kita kasih applause buat teman-teman yang udah melakukan percobaan dengan baik. Oke. Nah, untuk selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran
Ibu mau kalian scan terlebih dahulu ya. Di sini nanti berisi refleksi, pertanyaan juga 5, gak banyak kok, 5 doang. Nanti kalian jawab supaya ibu bisa mengetahui kemampuan kalian itu dan sudah sampai mana. Syifa nggak bawa HP? Ini HP saya rusak, Bu. Ya udah nih pakai HP ibu aja nggak apa-apa. Kenapa nggak bilang? Ya maaf ya, Bu. Nih scan di sini aja. Ya, makasih, Bu. Oke.